Hai, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan video bagian 2 dari metode ANOVA pada mata kuliah Statistika Lanjutan. Pembahasannya masih tentang One Way ANOVA. Silakan diikuti. One Way ANOVA ini dapat dinyatakan dengan model yang demikian ini. Jadi, setiap data yang diobservasi, XIJ, mengandung 3 komponen, yaitu mu dari keseluruhan, kemudian pengaruh perlakuan yang disimbolkan dengan tau J, dan unsur random error epsilon IJ. Unsur random boleh dibilang selalu ada, bisa karena memang adanya variasi di luar akibat dari perlakuan, atau karena kekeliruan dalam mengukur atau menilai objeknya. Tau J bisa seluruhnya 0, yang berarti tidak ada dampak dari semua perlakuan, sehingga seluruh anggota populasi mempunyai rata-rata yang sama, mu. Tentu saja, bisa juga beberapa tau J mempunyai nilai berbeda-beda yang menunjukkan adanya dampak yang berbeda-beda antar perlakuan. Kita lanjutkan. Kita akan menganalisis perilaku dampak dari perlakuan dan random. Perlakuan yang berbeda mempunyai potensi dampak yang berbeda. Mestinya ini akan tercermin pada X bar hasil sampel yang akan berbeda antar perlakuan J. Sehingga kita dapat menghitung variasi antar perlakuan. Ingat, variasi adalah jumlah dari deviasi pangkat 2. Deviasinya adalah bagaimana rata-rata masing-masing perlakuan berbeda dari rata-rata keseluruhan yang diestimasi dengan rata-rata sampel secara keseluruhan yang disimbolkan dengan X double bar. Variasi ditimbang dengan besarnya sampel masing-masing J. Variasi ditimbang dengan besarnya masing-masing J, yaitu NJ. Selanjutnya masih tetap ada penyimpangan yang terjadi di dalam masing-masing sampel, yaitu bagaimana nilai-nilai individual XIJ berdeviasi dari rata-ratanya di dalam perlakuan J. Ada penamaan untuk keduanya, yaitu variasi antar perlakuan atau between group variation, atau nama lainnya adalah sum of squares treatment yang disingkat sebagai SSTR, dan variasi random atau within group variation atau sum of squares error yang disingkat SSA. Ditulis ulang formula masing-masing, dan jumlah keduanya adalah keseluruhan variasi atau sum of squares total yang disingkat dengan SST, mengukur penyimpangan setiap observasi dari rata-rata keseluruhan. Kita akan melihat dari keseluruhan variasi atau SST, bagaimanakah perbandingan antara yang disebabkan oleh treatment dan karena random pada prosedur uji berikut ini. Bila variasi antar treatment jauh lebih besar daripada variasi karena random, maka ini merupakan tanda bahwa ada pengaruh treatment terhadap populasinya. Sebaliknya, bila variasi antar perlakuan lebih kecil dibandingkan variasi karena random, maka ini menunjukkan bahwa perlakuan tidak menyebabkan dampak yang berarti, sehingga akan disimpulkan bahwa rata-rata antar perlakuan adalah seragam. Telaah itu akan tersaji sebagai bagian dari prosedur pengujiannya. Silakan disimak. Ini prosedur pengujiannya. Dengan desain, H0 adalah bahwa semua mu dari semua treatment adalah sama. Bila perlakuan ada 3, maka K adalah sama dengan 3. Bagaimana dengan HA-nya? Perhatikan, apakah komplement dari semuanya sama atau mereka seragam? Tentu saja mereka tidak seragam atau minimal sebuah mu berbeda. Dengan kriteria penolakan berdasarkan distribusi F yang demikian ini. Dengan kriteria penolakan berdasarkan distribusi F yang demikian ini. Ini karena yang ada dua buah variasi yang diperbandingkan, yaitu
variasi yang terjadi karena treatment dan karena random. Ini karena ada dua variasi yang diperbandingkan, yaitu variasi yang terjadi karena treatment dan karena random. Kedua variasi perlu dikontrol oleh derajat bebasnya. Karena masing-masing mempunyai banyaknya unsur yang dijumlahkan yang berbeda. Dengan derajat bebas pembilang adalah K-1, dengan K adalah banyaknya perlakuan. Dan derajat bebas penyebut adalah N-K, dengan N adalah penjumlahan atas besarnya semua sampel yang sebanyak K. Kriteria ini dapat dinyatakan dalam gambar seperti ini. Warna merah menunjukkan probabilitas daerah penolakan hipotesis. Dan statistik uji adalah rasio dua variasi ini, yaitu variasi akibat treatment dibagi variasi karena random. Pengujiannya bersifat searah kanan untuk alasan sebagai berikut ini. Bila variasi sebagai akibat dari perlakuan jauh lebih besar daripada variasi random, bila variasi sebagai akibat dari perlakuan adalah jauh lebih besar daripada variasi random setelah masing-masing dikontrol oleh derajat bebasnya, bila variasi sebagai akibat dari perlakuan jauh lebih besar daripada variasi random setelah masing-masing dikontrol oleh derajat bebasnya, sedemikian besarnya, yaitu lebih besar daripada yang bisa ditoleransi sebagai variasi sampel, maka H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa perlakuan memang menyebabkan timbulnya perbedaan rata-rata. Sebaliknya, bila hasil rasio pada formula itu adalah relatif kecil, karena SSTR tidak terlalu besar relatif terhadap SSE, sehingga akan gagal menolak H0. Ini terjadi karena perlakuan memang tidak cukup berpengaruh untuk membuat ada rata-rata yang berbeda. Baik. Dan keempat, tentu kita membuat kesimpulan, menolak atau gagal menolak H0 berdasarkan yang baru saja ditemukan dari hasil statistik uji di atas. Jadi, apakah ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-ratanya seragam atau gagal menolaknya? Bila kita menolak H0, maka disimpulkan bahwa perlakuan memang berpengaruh terhadap rata-rata. Dengan formula SSTR yang dinyatakan sebelumnya, maka statistik uji itu dapat dinyatakan menjadi demikian. Jelas bahwa ini memerlukan proses hitung yang sangat panjang dan menuntut ketelitian yang tinggi. Karena itu, penting bagi kita untuk terampil dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Excel. Kita pelajari cara memanfaatkan fasilitas pada Excel itu berikut ini. Inilah langkah-langkah pemanfaatan Excel untuk ANOVA. Pertama, dari ribbon data, selanjutnya klik data analysis, kemudian pilih ANOVA single factor yang merupakan pilihan pertama. Dilanjutkan dengan klik OK. Excel akan menampilkan isian ini. Isian pertama adalah data yang akan digunakan, yang dilakukan dengan menyorot data, misalnya untuk A1 sampai dengan C7. Dilanjutkan dengan memilih group by column bila data disusun dalam kolom-kolom. Kemudian bila yang disorot termasuk judul kolom data X, Y, Z atau A, B, C atau identitas lainnya, centanglah label inverse row. Selanjutnya, menetapkan tingkat signifikansi dengan default 0,05. Dilanjutkan dengan memilih tempat untuk menampilkan hasilnya dengan mencentang pilihan output range pada output option, yang dilanjutkan dengan meletakkan kursor pada sel putih yang muncul di samping output range tersebut dan arahkan kursor ke sebuah sel di luar area data. Excel akan menyajikan hasilnya dalam 7 kolom dan 15 baris. Kita akan melanjutkan one way ANOVA atau
ANOVA single factor dengan memahami isi berbagai sel sajian hasil Excel pada video bagian 3. Silakan disaksikan.